Selamat datang Bapak Ibu pada webinar Sapa GTK episode 18. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah arahan dan kebijakan dari keynote speaker Bapak Temu Ismail SPDMSI selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Pak Sestemu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang secara khusus saat ini membahas fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Kemendikbudristek RI meyakini bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian belajar murid. Pengelolaan kinerja seyogianya menjadi bagian penting yang mendorong peningkatan kinerja, pengembangan kompetensi, sampai meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah tentunya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbudristek bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan transformasi pengelolaan kinerja dengan menyediakan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang lebih praktis, relevan, dan tentunya berdampak nyata. Fitur baru ini sejalan dengan komitmen di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memperjuangkan dan mendukung profesi guru yang tentunya lebih profesional, lebih bermartabat, dan membangun demi terciptanya layanan pembelajaran yang berkualitas. Dengan adanya fitur pengelolaan kinerja tersebut, guru dan kepala sekolah tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan dokumen administrasi dalam pengelolaan kinerjanya. Dan mulai tahun 2024 ini, guru dan kepala sekolah di bawah binaan pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar tanpa perlu lagi mengisi e-kinerja atau SIASN dari BKN karena sudah terintegrasi dengan e-kinerja atau SIASN BKN tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, tentunya guru dan kepala sekolah hanya perlu melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM saja. Selanjutnya, seluruh data yang ada, data kinerja tersebut akan dialirkan ke e-kinerja BKN. Sekali lagi saya tekankan, khususnya kepada pemerintah daerah, bahwa guru kepala sekolah tidak perlu diminta mengisi data kinerja di e-kinerjanya BKN, karena data yang telah diisi oleh guru dan kepala sekolah di PMM akan dialirkan ke sistem e-kinerjanya BKN. Kita berharap dengan adanya proses baru ini akan memudahkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam menjalankan pengelolaan kinerjanya. Semoga di sesi Sapa GTK 18 hari ini Bapak Ibu dapat berdiskusi lebih lanjut bersama tim di balik hadirnya fitur pengelolaan kinerja dan juga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah mengakses fitur tersebut untuk mempermudah prosesnya dalam pengisian. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami meyakini bahwa perilisan fitur pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga dampaknya terasa nyata dalam pembelajaran dan capaian belajar murid tentunya tanpa terbebani administrasi. Oleh sebab itu, saya menghimbau guru dan kepala sekolah di seluruh penjuru Indonesia untuk menyimak kegiatan ini sampai dengan selesai, karena kita akan membahas secara khusus tentang apa itu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM, tujuan, manfaat, dan kemudahan bagi guru dan kepala sekolah melalui pengelolaan kinerja pada PMM. Perubahan dan dampak positif apa dalam pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah pada PMM bagi guru dan kepala sekolah, dan tentunya meluruskan miskonsepsi yang
saat ini atau terjadi terkait dengan pemanfaatan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM yang terjadi di lapangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan tentunya bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional serta bergotong royong fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dan untuk itu sebabnya melalui kegiatan Sapa GTK yang episode 18 ini, saya berharap segera terjadi kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemanfaatan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM yang tentunya lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata. Selanjutnya, saya juga mengajak seluruh guru dan kepala sekolah untuk segera mengakses dan mengisi fitur pengelolaan kinerja di PMM dengan peningkatan kualitas pembelajaran satuan pendidikan masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemanfaatan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah melalui PMM guna transformasi pembelajaran kinerja tentunya yang lebih baik. Nah, pada akhirnya semua yang kita lakukan semenjak gerakan Merdeka Belajar dilaksanakan hingga saat ini adalah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia. Dengan pendidikan yang layak dan berkualitas, kita akan lebih optimis akan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Semoga menambah semangat Bapak Ibu dalam mengikuti Sapa GTK episode 18. Buah semangka, buah stroberi, enak dicampur dengan pisang raja. Mari kita saling bersinergi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan penjelasannya yang luar biasa tentang fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar dari Pak Ses Tomo Ismail. Baik hadirin sahabat GTK sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang sudah dinanti-nanti oleh kita semua tentunya, yaitu sesi bincang-bincang dari narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, mari kita sama-sama sambut Mas Buki Setiawan sebagai tenaga ahli pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Selamat siang Mas Buki. Selamat siang. Selamat siang rekan guru di seluruh penjuru Indonesia. Oke, apa kabar Mas? Kabar gembira karena bisa ketemu guru. Banyak sekali nih guru yang nonton di Zoom maupun di YouTube. Senang sekali melihat banyak guru yang mau belajar. Iya, benar. Baik, kita langsung saja bincang-bincangnya ya Mas Buki. Pertama-tama nih, apakah yang bisa Mas Buki sampaikan adanya transformasi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Silakan Mas Buki. Ya, jadi teman-teman, seperti kita ketahui bersama, sejak Januari 2024 ini telah ada fitur pengelolaan kinerja guru KS, guru dan kepala sekolah di PMM, yang fitur ini bagian dari transformasi pengelolaan kinerja ASN, gitu ya, yang dikontekstualisasikan untuk guru dan KS, sehingga punya 3 ciri: merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ini bukan hanya terobosan di konteks Indonesia, tapi juga terobosan di konteks global, teman-teman. Ini langsung saya paparkan, Mbak Cinta. Iya, boleh silakan Mas Buki. Oke, siap. Ya, sayangnya, bukan sayangnya sih, dalam setiap perubahan pasti selalu ada komunikasi-komunikasi yang kita klarifikasi terus-menerus gitu ya. Apalagi ketika kita bicara tentang Indonesia yang melibatkan jutaan guru, melibatkan ratusan daerah,
melibatkan banyak unit, organisasi, dan satuan pendidikan, pasti sangat mungkin terjadi miskonsepsi, dan itu perlu kesabaran kita semua untuk terus-menerus membangun komunikasi untuk melakukan klarifikasi. Ini adalah salah satu upaya kita, teman-teman, untuk membongkar miskonsepsi agar kita bisa efektif melakukan transformasi. Jadi saya akan jelaskan dalam konteks untuk menanggapi miskonsepsi yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, seringkali kita merasa minder gitu ya. Wah, guru di Indonesia itu nggak enak, guru Indonesia itu segala macam. Teman-teman, dalam hal pengelolaan kinerja, persoalan pengelolaan kinerja ini tidak hanya dirasakan di Indonesia. Ini adalah persoalan global. Ini salah satu evidence yang saya tunjukkan di bulan November 2023. Ini ada sebuah posting dari akun Edutopia yang punya follower ratusan ribu, dan di situ ada banyak sekali komentar yang mengeluhkan berbagai isu terkait dengan pengelolaan kinerja. Jadi sebenarnya ini adalah isu global, dan bagaimana nanti terobosan kita itu sebenarnya tidak hanya menjawab tantangan-tantangan di Indonesia, tapi juga menjawab tantangan di level global. Kita masuk yang kedua. Nah, ini yang lebih menarik lagi miskonsepsinya. Transformasi pengelolaan kinerja guru KS atau guru dan kepala sekolah adalah ulah Kemendikbudristek. Wah, ini gara-gara Mas Menteri orang aplikasi, makanya pengelolaan kinerjanya seperti ini, seperti itu, bla bla bla. Ini nggak ulah Kemendikbudristek gitu ya. Coba kita lihat kenyataannya seperti apa. Ya, transformasi guru dan kepala sekolah, teman-teman, itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari proses transformasi besar dalam hal pengelolaan ASN. Sehingga semua yang dilakukan dalam transformasi guru dan kepala sekolah ini mengacu pada bagaimana proses transformasi yang ada di ASN, terutama yang diatur di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 maupun Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Artinya apa? Pengelolaan kinerja guru dan KS yang baru ini bukan ulah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek semata gitu ya, tapi ini adalah upaya kita bersama-sama di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan layanan. Jadi yang merasakan atau yang menjadi bagian dari transformasi ini bukan hanya guru dan KS, tapi seluruh ASN. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering dikeluhkan. Wah, ini kalau ngerjakan di aplikasi, pola kinerja dan segala macam, kapan ngurusi kelasnya, kapan ngurusi pembelajaran? Katanya guru disuruh memperhatikan murid, malah sekarang asik main aplikasi terus-menerus. Terus jadi ada miskonsepsi pengelolaan kinerja ini hanya menambah beban pekerjaan, tidak ada manfaatnya buat guru dan kepala sekolah. Mari kita telusuri. Nah, teman-teman, pengelolaan kinerja itu memang juga harus berkembang gitu ya. Secara paradigmatik itu juga ada perkembangan dari paradigma pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Di paradigma pengendalian, pengelolaan kinerja itu bertujuan untuk mengurangi resiko penyimpangan. Oleh karena itu ada banyak sekali prosedur dan administrasi yang harus disiapkan untuk memastikan seluruh pegawai itu patuh gitu ya. Di dalam paradigma ini yang namanya kekeliruan adalah aib yang harus ditutupi. Yang paradigma kedua, pencapaian, memastikan pencapaian target tujuannya. Di sana akan ada banyak indikator yang harus dimonitoring terus-menerus, dan untuk membentuk perilaku yang orientasinya pada target. Kenaikan nilai UN, nilai UN-nya harus segini minimal, KKM-nya minimal harus segini. Kalau teman-teman masih ingat ya, pokoknya harus orientasinya pada hasil target setinggi-tingginya. Dalam konteks ini pun kekeliruan adalah aib yang perlu ditutupi. Nah, kita bergerak yang paradigma terbaru teman-teman, yaitu paradigma pembelajaran. Jadi yang belajar itu bukan hanya murid, tapi juga guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah yang lain. Tujuannya apa? Memastikan adanya peningkatan. Ya, kata kuncinya peningkatan. Oleh karena itu, cirinya adalah banyak kesempatan dan dukungan belajar. Ya, karena tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan.
perilaku yang mau dibentuk adalah perilaku dan kebiasaan belajar. Teman-teman kalau memantau akun PMM itu ada program belajar 15 menit setiap hari di PMM. Jadi itu yang mau dibangun teman-teman. 15 menit tapi itu efektif, berdampak dan menghasilkan sesuatu, dan itu bisa terpenuhi di aplikasi PMM. Dan menariknya di paradigma ini yang namanya kekeliruan adalah kesempatan belajar teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana mengakui kekeliruan justru bisa mendapatkan nilai tinggi dalam pengelolaan kinerja PMM ini. Nanti kita lihat ya, ternyata mengakui kekeliruan itu malah justru menjadi sumber penilaian yang lebih baik dibandingkan menutup-nutupi. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi teman-teman? Ini perubahannya yang terjadi dari sebelum 2023, selama 2023, dan setelah 2023. Sebelum 2023, teman-teman kalau masih ingat, kita disibukkan dengan DUPA, plus PKG untuk guru, dan plus PKKS untuk kepala sekolah. Untuk PKKS sendiri sebagai pengingat gitu ya, PKKS itu panduannya itu sampai 600 halaman teman-teman. Jadi baca panduannya aja udah panjang kali lebar gitu ya. PKG juga segitu. Ini teman-teman tahu lah, di masa sebelumnya ini ada banyak tantangan, ada tumpang tindih indikator antara kompetensi dengan kinerja. Di sini pula juga ada transisi dari manual ke penggunaan aplikasi. Jadi penggunaan aplikasi itu tidak diawali oleh PMM. Kita ASN dikenalkan dengan aplikasi bahkan sebelum 2023. Jadi PMM sebenarnya adalah melanjutkan upaya-upaya yang telah dikerjakan sebelumnya. Selama 2023, ini adalah masa transisi teman-teman, ada permendak RB tadi, yang itu menghapus DUPA, jadi DUPA dihapus, dan akhirnya di 2023 guru dan kepala sekolah menggunakan atau menyusun SKP yang disusun sendiri. Ada yang menggunakan aplikasi e-kinerja, ada yang menggunakan aplikasi dari Pemda. Beda-beda pengalamannya, beda-beda isiannya, jadi sangat susah ekosistem guru untuk saling belajar. Di sini ada banyak tantangan dan indikatornya belum dikontekstualisasikan dengan dunia pendidikan. Ya wajar teman-temannya karena ini masih masa transisi. Nah, semoga kita bisa melewati masa transisi ini dan masuk di tahun 2024 dengan pola baru. Yang pertama, memilih SKP-nya yang sudah disediakan, jadi tidak menyusun sendiri, tinggal memilih, terintegrasi dengan raport pendidikan. Sudah nyambung langsung dengan indikator kinerja sekolah. Yang kedua, menggunakan aplikasi PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi sekali ngisi di PMM, maka akan terisi di e-kinerja. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini adalah masa transformasi, tentu masih ada tantangan-tantangan, masih ada miskonsepsi, tetapi indikatornya sudah kontekstual, sudah praktis, sudah memerdekakan dari beban aspirasi, sehingga harapannya bisa berdampak besar pada pembelajaran. Nah, ini 3 cirinya teman-teman, merdeka dari beban aspirasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Saya ulas saja langsung ke konsekuensi buat guru dan kepala sekolah gitu ya. Konsekuensinya lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan, kemudahan untuk mendapatkan bukti fisik pengembangan kompetensi, tidak perlu ribet soal bukti fisik pengembangan kompetensinya. Terus guru KS tidak perlu menyusun sendiri RH-nya, sudah disediakan, cukup diklik pilihan indikator yang relevan dengan pembelajaran. Jadi untuk menetapkan SKP ini cukup waktu 15 menit gitu ya. Lebih cepat teman-teman nyusun SKP dibandingkan makan siang kita yang kadang berlama-lama dengan obrolan siang yang seru gitu ya. Dan yang ketiga, konsekuensi ketiga, semua upaya guru dan kepala sekolah berdampak langsung pada pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena fokusnya ada pada satu indikator praktek kinerja.
yang telah dipilih dan disepakati, dan ini relevan dengan pembelajaran. Jadi melakukan pengelolaan kinerja berarti berdampak pada pembelajaran di kelas dan di sekolah kita. Itu yang miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga ini banyak sekali teman-teman yang ngejar-ngejar sertifikat karena mengasumsikan jumlah angka kredit yang didapatkan berdasarkan jumlah sertifikat yang dikumpulkan. Ini miskonsepsi teman-teman. Jadi angka kredit yang Bapak Ibu dapatkan tidak didasarkan pada jumlah sertifikat yang dikumpulkan. Itu adalah fase yang sebelumnya, yang dulu. Yang sekarang tidak. Jadi ini adalah ketentuan dari Menpan teman-teman ya, bukan ketentuan dari Kemendikbud. Memang ini arahan dari Kemenpan untuk semua ASN. Jadi bagaimana angka kredit sekarang diperhitungkan. Jadi ada penilaian kinerja pegawai oleh atasan, kemudian ditetapkan predikat kinerjanya, dan dari sana dikonversi ke angka kredit. Tidak ada jumlah sertifikat yang berkaitan dengan angka kreditnya. Jadi besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi semisal kalau predikat kinerjanya itu sangat baik pada jenjang ahli muda, maka angka kreditnya 25 didapatkan dari sini, ahli muda 25 dikali 150%, persen faktor pengali sangat baik, sehingga didapatkan angka kredit 37,5. Itulah cara untuk mendapatkan angka kredit teman-temannya, tidak berdasarkan jumlah kegiatan atau jumlah sertifikat yang didapatkan. Jadi berhenti untuk kejar-kejaran. Ya, kita relax gitu ya. Nah, jadi apa sih variabel untuk pengelolaan kinerja? Jadi ada 4 variabelnya, 2 dinilai, 1 dipertimbangkan, 1 dikumpulkan. Yang dinilai adalah praktek kinerja, ini yang langsung terkait dengan pembelajaran, sama perilaku kerja, ya terkait dengan langsung dalam perilaku sehari-hari dalam bekerja. Sementara pengembangan kompetensi itu faktornya dipertimbangkan. Dokumen akuntabilitas dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, ya. Nah, apa aja sih indikator kinerjanya? Ini teman-teman bisa pilih 1. Setiap guru bisa memilih 1 dari 8 indikator praktek kinerja ini, yang kemudian direview, dipertimbangkan oleh kepala sekolah berdasarkan rapot pendidikan. Mana sih yang perlu ditingkatkan gitu ya? Dan semua indikatornya, 8-8-nya, itu sangat relevan dengan pembelajaran. Kalau kita meningkatkan 1 dari 8 indikator ini, pasti juga meningkatkan pembelajaran di kelas dan di sekolah kita. Kepala sekolah juga sama, ini juga sangat relevan dengan apa yang sehari-hari dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga melakukan pengelolaan ini, melakukan peningkatan ini, berarti juga meningkatkan kinerja senyatanya di sekolah. Nah, ini contoh untuk kegiatan pengembangan kompetensi ya teman-teman. Tidak tinggi teman-teman, minimal itu di 32, jadi bukan minimal sih, untuk 1 semester diharapkan guru dan kepala sekolah menyelesaikan pengembangan kompetensi setara dengan 32 poin. Yang 32 poin itu makanya kalau sudah 33 berarti sudah di atas ekspektasi. Ya, sudah 32 sudah sesuai dengan ekspektasi. Tambahin 1 aja, itu berarti sudah di atas ekspektasi. Dan 32 itu tidak susah teman-teman. 32 itu cukup mengikuti salah satu dari kegiatan yang mendapatkan 8 poin ini, atau salah 3 dari kegiatan yang dapat 12 poin, atau bahkan cukup 1 kegiatan juga sudah cukup. Ya, menjadi penggerak kombel itu langsung dapat 36 poin. Udah nggak usah bingung yang lain-lain. Jadi intinya di sini adalah pilih kegiatan pengembangan kompetensi yang sesuai minat, yang realistis, bisa dikerjakan, gitu ya. Dan mungkin perlu variasi agar tidak bosan. Jangan pelatihan mandiri terus, itu bosan teman-teman. Divariasikan antara pelatihan mandiri dengan praktek observasi atau kegiatan pelatihan, atau menjadi narasumber atau ikut kegiatan kombel juga boleh. Jadi silakan dibuat yang paling sesuai minat, realistis, dan variatif. Nah, miskonsep berikutnya, penilaian pada pengelolaan kinerja didasarkan pada kewenangan sistem dalam tanda kutip
terhadap kesesuaian bukti fisik. Jadi yang banyak ditanyakan adalah ini kalau pakai bukti fisik seperti ini boleh nggak? Kalau pakai itu boleh nggak? Nah, ini kuncinya teman-teman. Saya beritahukan kuncinya. Ya, kuncinya pengelolaan kinerja itu sebenarnya alat bantu buat organisasi mencapai target atau tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks sekolah berarti untuk mencapai transformasi pembelajaran, di mana interaksi antara dalam pengelolaan kinerja itu adalah interaksi antara pegawai dengan pimpinan selaku atasan langsungnya. Nah, di regulasi yang teman-teman, kewenangan penuh penilaian kinerja pegawai ada pada pimpinan. Jadi kalau ada pertanyaan soal bukti fisiknya ini bisa diterima atau tidak, langsung konsultasikan, langsung diskusikan dengan pimpinan Anda. Ya, dan buat para pimpinan, buat kepala sekolah dan pengawas sekolah, ayo terbuka untuk mendiskusikan bukti-bukti fisik yang realistis dicapai oleh guru atau pegawainya. Karena kata kuncinya jangan ribet soal ketentuan-ketentuan administratif, tapi bagaimana energi kita lebih banyak untuk mencapai transformasi pembelajaran. Dan kuncinya di dua orang itu, ya, antara pegawai dengan pimpinan. Kalau dialognya bagus, dialognya kondusif, dialognya demokratis, itu relatif lancar. Jadi kuncinya di pimpinan ya teman-teman. Next, bagaimana penilaian praktek kinerjanya? Tadi ada yang pertanyaan, ini kok penilaiannya hanya melalui observasi kelas, apakah cukup valid? Teman-teman, ini salah satu miskonsepsinya juga. Ya, observasi kelas itu bukan mekanisme penilaian. Jadi tidak ada penilaian dalam observasi kelas atau observasi kinerja. Observasi kinerja digunakan untuk menentukan baseline atau kondisi awal praktek kinerjanya seperti apa. Kenapa kita perlu tahu kondisi awal? Karena kita ingin melakukan peningkatan. Jadi kita tahu titik berangkatnya dari mana, mau menuju kemana nanti di akhir semester. Nah, yang dinilai kemudian apa? Yang dinilai adalah upaya peningkatannya. Sekali lagi, dari sejak awal tadi ya, paradigmanya paradigma pembelajaran. Orientasinya pada peningkatan. Di penilaiannya pun yang dinilai adalah peningkatannya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk menjadi Superman yang serba sempurna, gitu ya. Yang dituntut dari kita itu adalah upaya untuk melakukan peningkatan. Nah, apa yang dinilai dari itu ada 3 variabel: upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan prakteknya. Upaya refleksi, apa yang ditanyakan? Ya, bagaimana guru dan KS melakukan refleksi dalam menyadari tantangan untuk peningkatan kinerjanya. Sadar nggak tantangan yang dihadapi? Bisa nggak guru menjelaskan tantangannya? Apakah guru atau kepala sekolah mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan? Atau justru malah menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan? Ya, di sini teman-teman, semakin kita bicara tentang tantangan, bicara tentang kelemahan, bicara tentang kesulitan kita yang perlu diselesaikan, justru nilainya semakin bagus. Ya. Makanya tadi ini saya sebut di paradigma pembelajaran tadi, kelemahan diri itu bukan aib, tetapi sesuatu yang perlu dibicarakan secara terbuka dengan pimpinan kita, sehingga kita dan pimpinan bisa mencari solusi perbaikannya. Kalau kita tidak sadar kelemahan, maka kita tidak bisa melakukan peningkatan. Kalau kita tidak paham persoalannya, kita nggak bisa mencari solusinya. Jadi di sini teman-teman upaya refleksi, tunjukkan tantangannya, kelemahannya, kesulitan, apa sih untuk meningkatkan kinerja. Di upaya refleksi ini dibicarakan secara terbuka. Itu di fase mana? Di fase C, kalau di sini diskusi tidak lanjut, dan di fase E, refleksi tindak lanjut. Yang kedua adalah upaya mempelajari. Upaya mempelajari ini adalah apa? Bagaimana guru dan KS itu mempelajari solusinya. Tadi kan kelemahannya, kesulitannya ya. Yang kedua sekarang nyari solusinya, belajarnya.
sudah melakukan upaya apa aja, sudah ikut latihan apa aja, sudah ikut mentoring apa aja, sudah ikut coaching apa aja, sudah melakukan simulasi apa aja, upayanya untuk belajar, ya. Dan ini dinilai di fase E, yang refleksi tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah perubahan praktek. Bagaimana sih perubahan prakteknya dari di akhir semester dibandingkan ketika observasi kelas. Nah, kalau ada perubahan, itu justru yang dicari. Oleh karena itu, teman-teman, saran saya ketika di observasi kelas, nggak usah acting, nggak usah sok sempurna gitu ya. Apa adanya saja, alamiah, tunjukkan bagaimana praktek kinerja kita di awal. Ya, semakin alamiah, maka akan semakin memudahkan kita untuk menunjukkan adanya perubahan praktek di akhir semester. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Ini nanti aja. Baik, iya baik. Paparan dari Mas Buki tadi sudah menjawab mengenai beberapa isu ya, Mas Buki, mengenai miskonsepsi terkait fitur ini di lapangan, terlebih di media sosial. Mas Buki juga sudah memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Mungkin bila ada sahabat GTK yang menemukan miskonsepsi di luar sana yang belum dibahas oleh Mas Buki, boleh ditanyakan ya nanti di fitur Q&A media. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Buki. Apakah Mas Buki boleh bantu menjelaskan pada Sapa GTK kali ini di mana kita bisa dapat informasi yang akurat terkait penggunaan dan tujuan fitur tersebut? Silakan Mas Buki. Ya, rekan-rekan sekalian, ini ada satu link sakti gitu ya. Kalau kita pegang satu link ini, maka kita bisa kayak Doraemon itu pintu kemana aja, kita bisa ke berbagai sumber informasi yang terkait dengan pengelolaan kinerja. Jadi ini yang harus dicatat oleh teman-teman, atau kalau nggak di screen capture atau di foto gitu ya, karena kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di link ini teman-teman, di Linktree / pengelolaan kinerja PMM. Ini di link ini ada semua yang berkaitan dengan regulasi, yang berkaitan dengan panduan substansi, yang berkaitan dengan panduan teknologinya, yang berkaitan kalau teman-teman menghadapi kesulitan, mau tanya ke siapa, semuanya ada di link ini. Jadi pastikan punya catatan, punya screen capture tentang link ini, karena segala informasi jadi satu di satu link ini. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang Mbak Sinta. Oke, bagaimana kabarnya siang ini Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Sinta apa kabar? Baik juga, semangat pokoknya ya. Baik, boleh dijelaskan ya ini oleh Mbak Riri terkait fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar ini seperti apa? Sekaligus apa saja manfaat dan kemudahan fitur ini bagi para penggunanya? Silakan Mbak Riri. Saat ini telah hadir gitu ya pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar, di mana Bapak Ibu sudah dapat terintegrasi gitu ya dengan rapor pendidikan yang mungkin saat ini Bapak Ibu juga sudah pernah melihat gitu ya tampilannya, hasil capaian dari satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan tujuan dari pengelolaan kinerja ini adalah sebagai alat bantu gitu ya, yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya. Dan tujuannya pun juga demi peningkatan kualitas pembelajaran murid gitu ya, yang pastinya memang itu salah satu tujuan utama dari kita gitu ya, di Kemendikbudristek untuk Bapak Ibu sekalian yang berpusat pada murid. Dan pengelolaan kinerja ini saat ini gitu ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sempat bertanya-tanya gitu ya, mengapa ada pengelolaan kinerja yang baru lagi gitu ya, kenapa menambah beban administrasi gitu ya. Sebetulnya itu merupakan salah satu miskonsepsi gitu ya yang terjadi karena untuk pengelolaan kinerja ini saat ini itu sangat-sangat lebih praktis gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita lihat di sini berdampak nyata di mana
Bapak Ibu akan didorong untuk berfokus pada satu indikator saja gitu ya yang ingin ditingkatkan dan mengarus utamakan penggunaan observasi kelas oleh guru dan kepala sekolah sebagai instrumen pengelolaan kinerja. Nah, selain itu juga pengelolaan kinerja di PMM ini lebih relevan gitu ya, karena memang ditujukan untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, yang dimana dulu bahwa di kinerja itu mungkin lebih luas gitu ya, cakupannya itu hanya untuk keseluruhan ASN gitu ya. Untuk sekarang ini Bapak Ibu bisa berfokus pada bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja di satuan pendidikan Bapak Ibu gitu ya, dengan perencanaan dan pelaksanaan dari pengelolaan kinerja yang lebih mantap lagi gitu. Dan selain itu juga praktis gitu ya, karena semuanya sudah disiapkan gitu ya di aplikasi, di mana Bapak Ibu hanya tinggal memilih saja gitu ya indikator mana yang mau ditingkatkan, lalu rencana yang mau dipilih gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus mengcopy paste punya rekan-rekan guru lainnya gitu ya, karena mungkin dulu perlu menuliskan berbagai macam penjelasan yang padat gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu hanya tinggal memilih-milih saja dan sudah jadi gitu ya perencanaan kinerja dari Bapak Ibu. Sehingga waktu yang digunakan untuk Bapak Ibu merencanakan dan mengelola kinerja Bapak Ibu hanya dibutuhkan waktu yang singkat. Dan selain itu juga untuk mengukur performa kinerja guru gitu ya, pengelolaan kinerja saat ini hadir dengan 3 tahapan penting. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Di mana untuk saat ini Bapak Ibu baru saja diluncurkan gitu ya untuk perencanaan, di mana Bapak Ibu nantinya akan merencanakan kira-kira dalam waktu 6 bulan ke depan indikator mana gitu ya yang akan difokuskan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Dan selain itu juga gitu ya, untuk pelaksanaan nantinya kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik gitu ya, yang sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Dan selain itu juga ada tahapan penilaian gitu ya, yang saat ini sedang dikembangkan juga agar nantinya penilaian tersebut akan menjadi relevan lagi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Dan perlu ditekankan kembali gitu ya, bahwa untuk perencanaan ini, untuk aplikasi pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar itu sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN gitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu harus mengisi lagi yang ada di e-kinerja, karena nantinya data yang sudah Bapak Ibu masukkan gitu ya ke dalam pengelolaan kinerja itu akan teralirkan gitu ya datanya ke e-kinerja BKN. Dan untuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja itu yang pertama adalah guru ASN gitu ya, di mana pada bulan Januari ini gitu ya, Bapak Ibu akan diharapkan bisa merencanakan SKP Bapak Ibu di PMM gitu ya. Walaupun sebetulnya ada beberapa dari guru non ASN gitu ya yang sudah bisa mengakses, itu monggo silahkan saja gitu ya, dianjurkan untuk mengakses dan merencanakan SKP-nya di PMM juga. Namun apabila ada guru non ASN yang masih belum mengakses, mohon menunggu sebentar gitu ya, karena masih diprioritaskan untuk guru ASN terlebih dahulu. Dan selain itu juga kepala sekolah mempunyai 2 peran penting gitu ya dalam pengelolaan kinerja, di mana yang pertama adalah sebagai atasan gitu ya. Sebagai atasan di mana pada saat pengelolaan kinerja guru itu sudah dibuat, ada KS gitu ya atau kepala sekolah yang menjadi aktor untuk menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi ke depannya. Dan selain itu juga kepala sekolah juga perlu gitu ya melakukan pengisian SKP yang saat ini pun juga sudah dimulai gitu ya sejak 15 Januari 2024 dan sudah bisa diakses melalui PMM juga. Jadi harapannya Bapak Ibu di Sabang sampai Merauke, guru dan kepala sekolah sudah bisa merencanakan SKP-nya di PMM. Dan ini mungkin sedikit gitu ya untuk alur pengguna
untuk perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja untuk guru. Di mana kalau misalnya Bapak Ibu lihat di bagian atas itu apa saja yang perlu dilakukan oleh guru, dan yang di bagian bawah itu apa yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Memang ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu Bapak Ibu ikuti gitu ya, dan ini akan ada proses timbal balik antara guru dan kepala sekolah, dan harapannya Bapak Ibu pun juga bisa melakukan berbagai macam diskusi gitu ya terkait dengan peningkatan kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya, ada yang bersinggungan bersamaan gitu ya, guru berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi, dan itu pun juga perlu dilakukan dengan atasannya. Jadi akan ada proses-proses di mana Bapak Ibu itu perlu gitu ya melakukan diskusi untuk dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, agar mau bagaimanapun juga Bapak Ibu guru mempunyai atasan gitu ya yang bisa menilai secara objektif apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, karena sudah pasti yang akan bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, di satuan pendidikan itu adalah kepala sekolahnya. Dan untuk masuk ke fitur pengelolaan kinerja, Bapak Ibu bisa masuk melalui guru.kemdikbud.go.id /pengelolaan strip kinerja gitu ya. Ini merupakan halaman atau tautan untuk Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar melalui browser gitu ya, atau peramban. Jadi untuk guru.kemdikbud.go.id untuk pengelolaan kinerja ini mohon untuk menggunakan laptop atau komputer saja gitu ya, karena untuk menggunakan handphone saat ini masih belum nyaman gitu ya untuk Bapak Ibu gunakan. Sebetulnya sudah terlihat gitu ya, Bapak Ibu sudah bisa mengakses juga, tapi secara pengalaman Bapak Ibu untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui handphone itu sangat tidak disarankan. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui laptop atau komputer. Dan ini merupakan halaman beranda dari pengelolaan kinerja gitu ya. Dan Bapak Ibu sudah mulai bisa mengakses halaman beranda ini gitu ya. Dan nantinya Bapak Ibu tinggal klik mulai untuk masuk ke halaman pengelolaan kinerja, khususnya saat ini dibuka untuk perencanaan. Dan mungkin sehabis ini saya ingin mendemonstrasikan gitu ya untuk pengelolaan kinerja. Mungkin dari Mbak Sinta ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu kah? Iya, oke. Itu tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya oleh Mbak Riri. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Selanjutnya Mbak Riri boleh menunjukkan kepada para hadirin Sapa GTK kali ini tentang cara-cara menggunakan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Silakan Mbak Riri. Siap, Mbak Sinta. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum pernah mengakses gitu ya terkait dengan pengelolaan kinerja, atau misalnya sudah pernah membuka, tapi kok saya masih bingung gitu ya, gimana caranya untuk mengisinya, bagaimana caranya untuk memahami gitu ya, apa yang ada di platform gitu ya. Pada sesi kali ini izinkan saya untuk share screen kembali gitu ya. Dan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk menggunakan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Jadi ini mungkin akan sangat singkat gitu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini sekarang tuh jauh lebih singkat, lebih padat, singkat, dan jelas gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus membuang banyak waktu untuk melakukan perencanaan kinerja Bapak Ibu. Jadi saya lanjut saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk gitu ya ke guru.kemdikbud.go.id yang ada di peramban Bapak Ibu gitu ya. Mohon maaf ini pakai menggunakan yang staging gitu ya, karena saya tidak bisa mengakses yang production, tapi sudah pasti Bapak Ibu sudah bisa mengakses gitu ya yang ada di guru.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik buka PMM dan masuk menggunakan belajar.id. Mohon pastikan untuk menggunakan belajar.id yang memang sudah aktif dan terdaftar ya. Dan setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke halaman utama dari platform Merdeka Mengajar, di mana ada banyak sekali fitur-fitur yang sudah dikembangkan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan gitu ya.
Dan salah satunya sudah hadir gitu ya, pengelolaan kinerja, yang ini ada di pengembangan diri. Kita klik pengelolaan kinerja, dan nantinya Bapak Ibu akan masuk ke halaman pengelolaan kinerja untuk guru. Mohon maaf, ini saya riset terlebih dahulu. Ya, nah ini akan muncul halaman ini di mana Bapak Ibu belum pernah melakukan perencanaan kinerja gitu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memulai untuk melakukan perencanaan. Nah, ini untuk melakukan pengecekan data diri gitu ya. Tapi mohon dipastikan bahwa untuk pengecekan data diri ini tidak akan terintegrasi dengan data di Dapodik gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengedit data yang ada di sini, ini tidak akan ada perubahan dari data di Dapodik. Jadi mohon apabila Bapak Ibu ada kesalahan data gitu ya, Bapak Ibu bisa sambil mengupdate-nya di Dapodik. Dan ketika data sudah sesuai dan kita klik data sudah benar, kita akan masuk ke halaman perencanaan kinerja di mana ada 4 tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama nantinya akan memilih indikator gitu ya di praktik pembelajaran, lalu ada di pengembangan kompetensi, yang ketiga ada tugas tambahan, dan yang keempat ada perilaku kerja. Ini merupakan rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya dalam 6 bulan ke depan. Jadi yang pertama ini, Bapak Ibu bisa memilih indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Dan 8 indikator ini merupakan indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan gitu ya, di D1 untuk kualitas pembelajaran gitu. Dimana kalau misalnya Bapak Ibu ada di tampilan Bapak Ibu gitu ya, itu nantinya akan ada indikator yang direkomendasikan gitu ya. Kalau misalnya saya tidak bisa gitu ya, karena tidak terintegrasi dengan salah satu NPSN gitu ya, dan karena rapor pendidikan itu akan terintegrasi dengan hasil capaian di NPSN atau Satuan Pendidikan Bapak Ibu, jadi apabila nantinya Bapak Ibu ke halaman ini gitu ya, akan menemukan indikator-indikator yang memang sudah sesuai gitu ya dari rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih indikator sesuai dengan relevansinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita misalnya pilih gitu ya, keteraturan suasana kelas gitu ya misalnya. Nah, kita bisa ke pengembangan kompetensi, dan ini merupakan halaman untuk pengembangan kompetensi, di mana Bapak Ibu bisa memilih rencana hasil kerja gitu ya, yang sudah pastinya Bapak Ibu pilihlah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin kerjakan gitu ya, dan pastikan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah agar nantinya bisa lebih relevan lagi gitu ya dengan apa yang akan Bapak Ibu tingkatkan dan juga rencanakan. Jadi kita bisa pilih gitu ya. Di sini ada ada beberapa poin-poinnya Bapak Ibu bisa lihat, dan total rencana hasil kerja yang ada di pengembangan kompetensi ini ada 18. Nah, ini Bapak Ibu bisa bebas gitu ya. Sudah pasti mohon untuk pilih yang paling sesuai dengan Bapak Ibu, dan jumlahnya pun minimal 32 poin, dan pastikan juga bahwa Bapak Ibu memang benar-benar bisa melakukannya gitu ya dalam 6 bulan ke depan. Misalnya ini ada meningkatkan kompetensi gitu ya melalui kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan lain-lain gitu ya. Ini target kuantitasnya juga Bapak Ibu bisa sesuaikan gitu ya. Oh, ternyata mungkin dalam 6 bulan ke depan saya bisa mengerjakan hingga 4 kegiatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan 16 poin. Dan lalu kita bisa menambahkan lagi gitu ya. Misalnya ini dengan target kuantitas ada 3 gitu ya misalnya, dan juga kita tambahkan lagi misalnya 1 kegiatan saja. Kita lihat total poinnya 42 gitu ya. Dan ternyata mungkin Bapak Ibu merasa bahwa sepertinya terlalu banyak ya, saya bisa menghapus kembali nggak ya? Tentu saja Bapak Ibu bisa menghapus gitu ya, tinggal langsung klik hapus, dan nanti akan hanya ada 2 rencana hasil kerja saja. Yang tadi yang ketiga sudah terhapus. Nah, ini juga pastikan bahwa memang Bapak Ibu memang sudah paham gitu ya terkait dengan apa yang memang akan Bapak Ibu kerjakan.
Dan sebelumnya, apabila ternyata Bapak Ibu tersita waktunya, kira-kira misalnya, oh saya perlu ngomong anak gitu ya, atau harus nyapu ngepel, saya lanjutkan lagi lah di lain hari gitu, atau di lain waktu, Bapak Ibu bisa simpan draft. Dan Bapak Ibu bisa lanjutkan kembali gitu ya, dan kita bisa kembali lagi, dan yang sudah Bapak Ibu masukkan, sudah Bapak Ibu input, itu akan tersimpan. Dan kita bisa ke tugas tambahan. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan apabila menginginkan gitu ya. Dan misalnya kita tambahkan ini gitu ya. Dan apabila ingin menghapus pun juga bisa. Mau menambahkan pun juga bisa gitu ya. Jadi terserah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa melakukannya. Lalu kita ke perilaku kerja. Nah, ini di sini ada indikator-indikator untuk perilaku yang ingin Bapak Ibu tingkatkan gitu ya. Ada 7 perilaku kerja, yaitu berakhlak gitu ya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Yang ini memang sudah dibakukan gitu ya. Dan Bapak Ibu tinggal memilih saja gitu ya, hanya satu saja gitu dari setiap aspek yang ada di perilaku kerja ini. Misalnya untuk berorientasi pelayanan, ini Bapak Ibu ada pertanyaannya nih, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, ini tinggal pilih saja gitu ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dan bagaimana Anda akan menerapkannya, itu Bapak Ibu juga tinggal pilih saja. Dan begitu pula gitu ya dengan aspek-aspek lainnya. Ini kita contohkan saja, kita pilihkan satu-satu. Oke. Dan ini Bapak Ibu berarti sudah selesai gitu ya untuk melakukan perencanaannya. Mudah bukan? Mudah. Jadi kita bisa ke halaman rangkuman dan nantinya Bapak Ibu bisa meninjau kembali gitu ya apa yang sudah direncanakan. Dan apabila memang sudah sesuai gitu ya, pastikan kembali bahwa apa yang sudah Bapak Ibu masukkan memang apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan di 6 bulan ke depan. Dan apabila sudah, Bapak Ibu bisa klik lanjut ajukan dan nanti perencanaan Bapak Ibu akan dikirimkan ke kepala sekolahnya. Kita klik ajukan, kembali ke beranda, dan akan ada keterangan bahwa Bapak Ibu akan menunggu persetujuan atasan. Nah, sekarang mungkin kita bisa coba cek gitu ya, kira-kira kalau misalnya dari kepala sekolah bagaimana cara melakukan persetujuan terhadap perencanaan SKP Bapak Ibu gitu ya. Kita coba cek terlebih dahulu apakah sekarang akun Capsec-nya sudah bisa digunakan atau tidak gitu ya. Oke, sudah bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa klik periksa, dan di sini akan ada nama, jenjang jabatan, pangkat atau golongan, juga status dari guru-guru yang ada di sekolahnya kepala sekolah, yang ada di satuan pendidikan kepala sekolah tersebut gitu ya. Jadi misalnya ini kepala sekolah KSPS Beta 21 gitu ya. Beliau mempunyai beberapa guru gitu ya. Nah, ini ada daftar-daftar gurunya, dan ini merupakan daftar perencanaan dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Dan kita juga bisa lihat statusnya gitu ya. Perlu disetujui, belum mengajukan, dan apabila yang sudah disetujui pun bisa kita lihat di sini. Dan misalnya tadi kita merupakan KSPS Beta 65 gitu ya. Berarti kita bisa cek tuh di sini 65. Di 65 perlu disetujui. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan dan kita lihat gitu ya, oh ini rencana hasil kerja untuk Bapak KSPS Beta 65 gitu ya. Dan kita lihat di sini sepertinya ada yang kurang sesuai gitu ya dari kegiatan yang ingin dilakukan oleh guru tersebut gitu ya. Apabila ternyata Bapak Ibu ingin mengurangi gitu ya untuk RHK-nya, itu monggo silahkan tinggal di klik hapus gitu ya, nanti akan terhapus. Dan apabila ingin menambahnya pun juga bisa, dan akan ada keterangan
penyesuaian dari atasan. Ini bisa kita pilih juga gitu ya. Misalnya 3 kegiatan. Dan apabila ternyata dari poin-poin ini pun juga Bapak Ibu ingin ubah gitu ya, itu juga bisa. Nanti akan ada keterangan ada penyesuaian dari atasan dan bisa dicek juga gitu ya, bahwa ini rencana guru yang sebelumnya sudah diajukan dan ini merupakan pilihan dari atasan. Dan kita bisa ke hasil kerja tambahan, kita lihat tugas tambahannya, oh sepertinya sudah oke gitu ya. Kita bisa ke perilaku kerja, dan kita bisa melihat juga kira-kira apa yang ingin difokuskan, dan apabila dari kepala sekolah merasa ada yang mungkin tidak sesuai gitu ya, Bapak dan Ibu kepala sekolah pun juga bisa mengganti dan akan ada keterangan juga gitu ya, ada penyesuaian dari atasan. Dan apabila sudah kepersetujuan gitu ya, dan Bapak Ibu kepala sekolah akan meninjau kembali untuk dokumennya. Apabila ada penyesuaian, dicek kembali, dan apabila sudah, tinggal disetujui. Nah, nantinya untuk statusnya itu akan berubah menjadi disetujui. Nah, berarti kalau misalnya untuk dari gurunya seperti apa gitu ya, kita balik lagi menjadi KSPS Beta 65, kita coba refresh ya. Nah, ini akan ada perubahan statusnya, sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Berarti dari atasan atau dari kepala sekolah sudah menyetujui, berarti kita tinggal cek dan sepakati. Kita lihat, oh ada penyesuaian dari atasan di sini. Kita cek lagi, ini yang Bapak KSPS Beta 65 sebelumnya sudah rencanakan, tapi ternyata pilihan atasannya adalah ini gitu ya. Dan kita klik saya mengerti, dan lalu kita ke hasil kerja tambahan, lalu kita ke perilaku kerja, kita lihat ada penyesuaian lagi gitu ya. Dan apabila memang ternyata memang sudah sesuai gitu ya, Bapak Ibu guru bisa langsung klik sepakati gitu ya. Kita centang dan klik sepakat, dan nantinya Bapak Ibu bisa langsung untuk menunggu gitu ya. Kira-kira di bulan Februari nanti akan ada proses untuk melakukan pelaksanaan dari kinerjanya. Dan mungkin untuk saat ini masih belum bisa saya demonstrasikan gitu ya, karena masih dalam tahap pengembangan dan masih berubah-berubah gitu ya dari segi tampilan dan juga pengalaman yang nanti akan didapatkan oleh guru, sehingga masih belum bisa saya sosialisasikan gitu ya. Mungkin untuk perencanaan dari sini bisa cukup untuk saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sinta. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Amarina Ananda Baskoro SK atau Mbak Riri selaku tim pengembang platform Merdeka Mengajar terkait fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang tentunya sangat komprehensif dan pastinya mencerahkan bagi kita semua.